Sosoknya mungkin kurang begitu familiar di kalangan anak-anak generasi 90-an. Namun, karya-karyanya begitu luar biasa. Ia menciptakan puluhan lagu hits yang banyak dinyanyikan oleh penyanyi anak-anak era 90-an. Era 90-an dikenal sebagai masa keemasan lagu anak-anak di Indonesia. Pada periode ini, berbagai penyanyi cilik bermunculan dengan karya-karya yang ceria, mendidik, dan penuh nilai moral. Lagu anak-anak di era 90-an bukan hanya fenomena musik, tetapi juga bagian budaya populer yang membentuk masa kecil banyak orang. Dengan melodi sederhana, lirik mendidik, dan karakter penyanyi yang khas, lagu-lagu itu menjadi warisan yang tetap dirindukan hingga sekarang. Era ini membuktikan bahwa musik untuk anak bisa tetap berkualitas, menyenangkan, sekaligus mengandung pesan positif. Era 90-an dianggap sebagai salah satu masa paling berwarna dalam sejarah musik Indonesia, terutama bagi genre lagu anak-anak. Pada dekade ini, industri hiburan memberikan ruang besar bagi penyanyi cilik, komposer, hingga program televisi yang secara khusus dirancang untuk menghibur sekaligus mendidik generasi muda. Lagu-lagu yang dirilis pada masa itu bukan hanya populer di kalangan anak-anak, tetapi juga melekat kuat dalam ingatan para orang dewasa yang tumbuh besar di era tersebut. Salah satu penyanyi cilik yang pernah begitu populer di era 90-an adalah Joshua. Tembang miliknya yang berjudul Air pernah merajai lagu anak-anak era 90-an. Hampir semua album anak-anak milik Joshua meraih sukses. Album perdananya bertajuk Cit Cit Cuit yang diluncurkan Maret 1996 waktu Joshua berusia 3 tahun terjual 400.000 keping. Album keduanya, Kapal Terbang, yang dirilis setahun kemudian tak kalah laris. Sementara album ketiganya, Air, mencatat angka penjualan yang fantastis, 1 juta kopi. Sukses Joshua tak bisa dilepaskan dari andil Papa T. Bob, pencipta lagu dari sebagian besar lagu yang dinyanyikan oleh Joshua. Apa airnya di apa ada ikannya kecil-kecil. Wah, namaku Joshua. Sosoknya mungkin kurang begitu familiar di kalangan anak-anak generasi 90-an, namun karya-karyanya begitu luar biasa. Ia menciptakan puluhan lagu hits yang banyak dinyanyikan oleh penyanyi anak-anak era 90-an. Papa T. Bob lahir di Jakarta pada 22 Oktober 1960 dengan nama asli Erwanda Rehuel Lucas. Belajar musik secara otodidak, dia mulai dikenal sebagai pencipta lagu anak saat lagu Semut-Semut Kecil yang dibawakan Melissa meledak di pasaran. Karya Papa T. Bob ini seolah menjadi jaminan kesuksesan bagi penyanyi anak-anak kala itu. Pada tahun 1980-an, ia dikenal sebagai penyanyi dengan nama panggung Wanda Chaplin. Pada masa itu, musik Indonesia sedang berkembang pesat, tetapi lagu anak-anak belum mendapat perhatian besar. Melihat celah sekaligus kebutuhan akan konten bermutu untuk anak-anak, Papa T. Bob hadir dengan idealisme. Anak-anak butuh lagu yang menyenangkan, sederhana, dan mudah dimengerti. Dari sinilah ia mulai menciptakan lagu-lagu yang akhirnya mengubah wajah industri musik Indonesia. Ketika penyanyi cilik banyak bermunculan di tahun 1990-an, ia beralih menjadi pencipta lagu anak-anak. Untuk mengakrabkan diri dengan anak-anak, ia menggunakan sapaan Papa, sedangkan nama Bob diambil dari nama salah satu anaknya, Bobby. Semut kecil, saya Menurut Papa T. Bob, membuat lagu anak-anak lebih sulit ketimbang membuat lagu remaja. Untuk membuat lagu anak-anak, seorang pencipta lagu harus memahami psikologi anak. Karena itulah dia kerap berkonsultasi dengan psikolog. Selain bertemu langsung dengan bocah yang akan membawakan lagunya, ia harus melihat wajah penyanyinya.
Setelah bertemu si anak, ia bisa membayangkan lagu seperti apa yang pantas. Menurutnya, tatap muka sangat penting karena kalau tidak bertemu, Papa T. Bob menolak untuk menciptakan lagu. Lagu-lagu anak ciptaan Papa T. Bob seringkali menyisipkan edukasi, seperti lagu Nyamuk Nakal oleh Enno Lerian misalnya, mengajarkan anak untuk menjaga kebersihan. Jika tidak, maka nyamuk, tikus, dan semut akan menghampirinya. Ada pula trio kuek-kuek dengan katanya mengajarkan budaya Indonesia. Amrik negeri pamasan, katanya superpower namanya. Indonesia negeriku, orangnya lucu-lucu. Selain Joshua, Papa T. Bob juga mengorbitkan beberapa penyanyi di antaranya Tiga Anak Manis dengan hit Semua Mencium Dicium Mama, Tina Tun dengan hit Bolo-Bolo, Trio Kuek-Kuek dengan hit Jangan Marah Tanteku, katanya, lalu menyusul kemudian Enno Lerian dengan hit Si Nyamuk Nakal dan Dudidam, Bondan Prakoso yang populer lewat Si Lumba-Lumba, dan masih banyak lagi. Mereka seolah meneruskan jejak penyanyi cilik sebelumnya seperti Adi Bing Slamet, Cika Kuswoyo, Ira Maya Sopa, atau Dina Mariana yang membawakan lagu-lagu Ibu Sud hingga Pak Kasur. Masih kecil makan disuapin, mau mimi mama yang Nama Papa T. Bob merupakan legenda dalam industri musik Indonesia, khususnya dalam dunia lagu anak-anak. Di era 80-an hingga 2000-an, ia menjadi sosok di balik lagu-lagu yang membesarkan banyak penyanyi cilik sekaligus membentuk memori kolektif generasi yang tumbuh di masa itu. Dengan karya yang sederhana namun kuat, Papa T. Bob menjadikan musik anak-anak sebagai ruang yang serius, profesional, dan sangat berpengaruh. Lagu-lagu Papa T. Bob memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari lagu anak-anak modern. Papa T. Bob tidak pernah menggunakan lirik yang rumit. Baginya, lagu anak harus bisa dinyanyikan bahkan oleh anak usia 3 hingga 4 tahun. Instrumen ceria, beat cepat, dan melodi mudah ditebak membuat lagu ciptaannya selalu berpotensi sukses. Anak-anak bukan hanya bernyanyi, tetapi juga menari. Tahun 1990-an menjadi masa keemasan Papa T. Bob. Dalam sehari, dia bisa pindah studio 10 kali untuk menciptakan lagu. Setiap minggu, dia merilis album. Dalam sebulan, dia bisa menghasilkan 10 album anak-anak. Banyak isu yang mengabarkan bahwa Papa T. Bob disebut-sebut sebagai miliarder era 90-an. Keuntungan miliaran rupiah ia dapat dari menggarap album artis penyanyi anak-anak. Meski dikenal luas, Papa T. Bob adalah sosok yang rendah hati dan sederhana. Ia bekerja di balik layar dan jarang tampil di media untuk mencari sensasi. Dedikasinya murni pada dunia anak dan karya kreatif. Ia dikenal dekat dengan para penyanyi cilik yang dibinanya, bahkan setelah mereka dewasa. Banyak dari mereka menyebut Papa T. Bob sebagai ayah kedua dalam karir musik mereka. Papa T. Bob meninggal dunia pada tahun 2020, meninggalkan duka mendalam bagi dunia musik Indonesia. Penyanyi cilik yang pernah bekerja dengannya memberikan penghormatan dan mengenang sosoknya sebagai pencipta masa kecil yang bahagia. Papa T. Bob bukan sekedar pencipta lagu, ia adalah pilar utama yang membentuk era keemasan lagu anak-anak Indonesia. Dengan kreativitas yang luar biasa, ia mengubah dunia musik anak menjadi panggung yang ceria, mendidik, dan penuh imajinasi. Lewat karyanya, Papa T. Bob telah mengisi masa kecil jutaan anak Indonesia dengan tawa, tarian, dan lagu-lagu yang tidak akan pernah dilupakan. Ia adalah maestro yang karyanya akan terus hidup, melampaui waktu dan generasi.
Nah, sahabat Jadulers, itu dia sedikit cerita tentang hitsmaker lagu anak Papa T-Bob. Jika ada data yang salah atau kurang tepat, jangan lupa ketik di kolom komentar ya. Semoga Anda terhibur dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.